sampai saya pegang badan saya nyangkol di besi 1,5 jam. Kan sakit. Banyak. Astagfirullahaladzim. Tangannya terputus total, itu masuk di ini semen gitu. Coran, penggilingan. Nggak memperbolehkan dia untuk laporan, bilang aja kejepit di pintu kamar mandi. Dia itu dibungkam hampir 3 minggu. Ya akibatnya dia itu susah buat jalan, jadi nggak bisa jalan. Pas saya buka itu banyak pasiennya yang menjadi korban juga ngadu gitu. Saya naik ke tanduk, tangan saya tuh pegang sih. Saya pegang tangan, badan saya nyangkol di besi 1,5 jam. Kalau bukan saya udah tulang itu celap di besi, nggak bisa diangkat. Harus dipotong besinya, kalau diangkat baru bisa angkat badan. Kan sakit. Banyak. Astagfirullahaladzim. Kenapa nggak pakai ambulan biar cepet? Agent yang kemarin bilang kita bos, tapi tolong jangan pernah naik ke publik. Setiap ada orang nanya bilang kecelakaan di luar kerja. Ada juga katanya kasus PMI yang tangannya putus ya? Iya. Putus. Gimana tuh? Ya itu sih dia kecelakaan kerja sebenarnya bukan di pabrik ya, dia di konstruksi. Jadi di sana kan konstruksi, pabrik, terus pertanian semuanya kan formal, terus terdata juga resmi lah pokoknya gitu. Dan dia kecelakaan kerja, tangannya terputus total, itu masuk di apa sih namanya itu kayak ini semen gitu loh. Coran, penggilingan gitu. Ya, penggilingan itu masuk. Terus yang jadi permasalahan itu adalah sebenarnya perusahaannya ini bertanggung jawab. Ya. Cuman jadi permasalahan dan adalah, dia formal resmi kan? Iya, formal artinya resmi. Dia punya BPJS Ketenagakerjaan, punya asuransi asuransi semuanya punya. Dan semuanya administrasinya normal, gajinya juga semuanya normal. Cuman yang jadi masalah adalah pada saat dia kecelakaan itu agensinya tidak langsung menghubungi KDEI sana, tidak langsung menghubungi Disnaker. Karena kalau di sana itu aturan kalau tidak salah ya kurang dari 3 jam atau 3 hari gitu tidak ada menghubungi pihak Depnaker di sana kalau ada yang kecelakaan. Itu pelanggaran besar buat agensi. Nah, agensinya ternyata nggak memperbolehkan dia untuk laporan, bahkan dia dikasih tahu jangan kasih tahu siapa-siapa ya, bilang aja kejepit di pintu kamar mandi. Masa sampai putus? Masa putus ya. Kayak gitu. Iya. Jadi dia itu dibungkam selama dari 21 Maret sampai saya itu tahu kabarnya di berapa hari? Hampir 3 minggu. Dia dibungkam selama 3 minggu. Iya. Sebenarnya dia juga mau ngomong sih, mau banget ngomong. Cuman karena dia posisinya itu betul-betul nggak sadar selama 1 minggu itu betul-betul nggak sadar, terus dia lebih memilih untuk mengikuti permainannya si agensinya dulu ini. Iya, berarti agennya Taiwan berarti ya. Agennya Taiwan, tapi penerjemahnya yang ini kan berkomunikasi sama dia gitu. Nah, setelah itu dia memberanikan diri menghubungi saya gitu. Jadi setelah saya dihubungi, saya langsung berkunjung gitu ke dia tuh. Tapi saya dokumentasiin dulu semuanya, saya nggak beberkan dulu semuanya di sosial media gitu kan. Nah, setelah itu saya nunggu aba-abanya dia, kapan dia siap. Karena katanya kita ini dulu permainannya ini, soalnya saya masih disuruh bungkam ini. Itu juga hasil foto-foto ininya juga kayak disembunyiin gitu, nggak tahu. Koordinasi sama dokter juga nggak tahu. Mungkin kita bisa kontekan ya sama. Kayaknya, ayo kita coba dulu. Direkam nanti ya. Iya. Jadi apa lagi sih itu yang kaburan sama apa sih lagi? Oh, keretak ya. Iya. Kretek. Ini aja dipisah nanti sendiri. Oke, tapi ini sekarang siapa namanya orangnya?
namanya Mas Nanang. Mas Nanang ini Iya, posisinya Indramayu. masih di sana, Masih di sana. masih penanganan rumah Mas- sakit? Iya, masih menjalani terapi untuk pemulihan tangannya. Saya sih nggak tahu. Dia bilang sih katanya tangannya masih belum bisa digerakkan, kan putus total. Cuman harus ada tindakan terapi gitu biar Ya, ininya nyambung gitu kan, biar seenggaknya bisa gerak. ya, ya. Karena terakhir waktu saya sama dia itu tangannya tuh saya sentuh-sentuh masih belum bisa berasa juga. Ya, dan ini contoh, ya ini walaupun ya musibah ya, kecelakaan kerja. Mm-mm. Tapi Mas Nanang ini berangkat melalui jalur yang resmi, Resmi. Iya. legal, prosedural, dan semua terjamin, asuransi terjamin, ya kan. Nanti juga BPJS Tenaga Kerja juga pasti akan ada jaminan kecelakaan kerjanya ada, ya dan lain sebagainya, dan itu pasti bermanfaat lah, Iya. ya kan. Iya. Dan dibanding yang kerja diam-diam ilegal, Kalau ada ada apa-apa masalah nggak ada yang udah bisa- negara nggak Iya, bisa ngapa-ngapain betul, gitu kan. betul. Akhirnya orang-orang kayak kita ini yang Iya. turun langsung untuk membantu mereka, ya kan. Dan ada lagi katanya Pak, kasus keretak-keretak tuh apa tuh? Iya. Oh, Iya. itu sih apa ya? Iya. Lebih ke edukasi saya sih ke teman-teman gitu. Iya. Karena kan kemarin ada yang menghubungi saya. Katanya waktu dia kretek-kretek itu, sebelum kretek-kretek dia itu masih bisa jalan. Iya. Lututnya masih bagus. Tapi memang Mbak ini tuh udah tua lah. Jadi udah ada osteoporosis gitu. Nah, dia tergiur lah ngelihat karena di TikTok itu viral gitu kan. Kretek-kretek jadi mau dicobain, dan itu juga katanya antriannya panjang. Mungkin permainan marketingnya lah ya. Keluhannya apa dia sementara? Dia keluhannya itu di sininya sakit. Iya. Terus dia bilang lututnya sendi-sendinya sakit, dia bilang Terus gitu. dia coba tuh keretak-keretak. Cobalah ke sana. Terus pas di sana dia itu bingung karena ada yang nemenin si tukang kretek-kretek ini. Yang Orang mana- Indonesia nih? Orang Indonesia nih, Cindo. Orang Iya. Indonesia. Nah, yang nemenin ini itu disuruh belajar. Jadi disuruh belajar. Jadi pas dia di Oh, kayak magang gitu kali ya, apa gimana gitu? bukan, dia pun juga magang sama orang, tapi Oh. dia ada asistennya juga. Asistennya ini dipaksa buat belajar juga. Oke, terus? Padahal si ibunya ini udah bilang, aduh sakit. Sampai si asistennya ini bilang, aduh saya nggak berani, tapi tetap dipaksa sama si tukang kreteknya ini bilang, ya kamu harus belajar gitu loh. Katanya ya kamu harus belajar. Jadi kayak mbaknya merasa kayak saya ini di malpraktek lagi, percobaan. Oke, iya, oke. Terus? Ya, jadi itu yang mau kita edukasiin juga ke Akibatnya apa si Ya Mbak ini? akibatnya dia tuh nggak ini lagi. Setelah dikeretak apa? Susah buat jalan. Jadi nggak bisa jalan. Oh, tadinya dia bisa jalan, Tadinya bisa jalan. setelah sekarang- dikeretak, Setelah dikeretek dia nggak bisa jalan. nggak bisa jalan. Maksudnya nggak bisa jalan tuh sama sekali nggak bisa jalan? Jadi sakit, lututnya itu sakit. Iya. Kalau jalan gitu. Iya. Jadi dan dia itu rencana mau pulang ke Indonesia, tapi tadi pagi saya diinformasikan katanya dia ada cek ke dokter ortopedi, terus ternyata dia memang ada osteoporosis gitu. Iya. Terus kata dokternya kalau udah tua penyakit osteoporosis Wah, itu oke. sendi-sendi jangan Iya. ke kretek-kretek, Iya. nggak boleh katanya di kretek-kretek Iya. gitu. Jadi ya nanti kalau dia pulang ya terpaksa harus pakai kursi roda. Oke, jadi sekarang lututnya sakit ya? Lututnya sakit, terus dikasih sama dokter obat inilah yang buat treatment gitu. Katanya disuruh pakai kursi roda dulu kalau misalnya pulang, dan kita juga udah koordinasi juga ke Iya. KP2MI di Iya. sana di bandara supaya nanti Dan dia legal kan di situ kan? legal. Legal, jadi nanti ada asuransinya, ada BPJS Ada, Tenaga ada. Kerjanya. Ada. Itu lebih mudah kita ngurusnya ya. Nanti saya bantukan, kebetulan saya juga Komisi 9 membawahi BPJS Tenaga Kerja, gitu juga nanti kita akan lihat juga ya jaminan-jaminan yang diterima juga apa. Asuransi sana juga pasti ada kan? Ada asuransi. Iya. Tapi kalau di sana itu PRT nggak bisa klaim asuransi. Iya. Jadi tergantung majikannya ini daftarkan dia asuransi yang seperti orang yang kerja di formal atau enggak. Dan majikannya pasti juga akan tanggung jawab buat pulangin dia kan? Tanggung jawab sih pasti. Iya. Tanggung jawab. Ya, itu enaknya kalau formal, kalau legal Enaknya ya. kalau formal. Ya. Kalau legal ya. Oke, dan rencananya kapan pulang mbaknya? Tanggal 20 rencananya dia pulang ke sini. 2 hari lagi berarti ya? 2 hari lagi. Oke. Kita Kemana sih di udah- daerah mana di sini? Dia di daerah Cirebon kalau nggak salah ya. Cirebon ya kalau nggak Jadi salah. pulang lewat Bandara Soekarno. Bandara Soekarno.
Tapi kita udah nawarin sih, kamu Iya. mau nggak di ini Iya. apa namanya, dikasusin, Iya, dituntut iya, iya. tukang ininya, kretek-kreteknya. Dia bilang katanya saya takut, soalnya kemarin-kemarin juga ada yang selalu hubungin saya kayak mau neror gitu katanya gitu. Nggak usah takut dong kalau emang dia nggak salah ya kan. Iya, ya udah makanya dia bilang jadiin edukasi aja tolong, karena kayaknya dia ini nggak punya izin usaha, nggak punya izin praktik Iya, orang juga. Indonesia nih di sana. Orang nih. Indonesia. Iya. Ngakunya sih orang-orang bilang sih Iya. apa pasien-pasiennya sempat nanya-nanya, karena pas saya buka itu banyak pasiennya yang jadi korban juga ngadu gitu. Korbannya apa? Ya itu setelah kretek-kretek dia malah kayak makin sakit kayak gitu. Ini yang dikeretak apanya sih Mbak itu? Dia kakinya? tuh kakinya, semua tangan-tangannya itu. Habis itu ada nggak bisa videonya. jalan. Itu ada videonya, mau lihat. Kita lihat ya, kita lihat. Yo, mau sembuh nggak sebelum pulang ke Indonesia? Oh, sakit kok. Nah, di kreteknya juga di dekat dapur. Ini nggak punya ini praktik. Kasihan ya. Sakit nggak? Ini pakai alat apa lagi nih? Iya. Enggak begitu. Sakit nggak? Oke, tapi ini tinggal perlu dicari tahu bahwa emang ini berizin apa tidak, Iya. basic ilmunya apa, gitu kan harus diteliti juga dan ada izin usahanya atau tidak gitu, izin prakteknya ada apa tidak gitu kan ya. Dia sih udah klarifikasi, katanya dia malah bilang aduh, ini uji izin usaha tuh Taiwan itu susah. Jadi mungkin supaya pelanggannya nggak lari kan, karena banyak yang menanyakan gitu. Terus dia bilang, saya ini sekolah ngabisin uang 79.000 kayak 40 juta lah gitu ceritanya. Nggak tahu sekolah apa juga nggak dijelasin, karena waktu saya buat video itu diviralin, dia langsung klarifikasi lewat live TikTok gitu, karena kan banyak yang nyerang gitu. Nah setelah itu dia bilang, oh saya magang sebenarnya di tempat gurunya katanya, yang udah punya license lah, punya izin praktek gitu, punya izin usaha juga. Jadi banyak orang yang nanya, loh kalau kamu magang kenapa berani buat buka praktek Ya sama mungkin buka harus usaha? sama kokonya ini harus menjelaskan nih, ya bahwa dia ada izin usaha apa tidak, basic ilmunya apa, dan mungkin harus menjelaskan klarifikasi juga ke ibu ini karena biar bagaimanapun harus ada tetap tanggung jawabnya, benar nggak? Iya, tapi dihubungi ibu ini dia nggak respon. Harus dong, harus respon dong, ya kan? Cuman kalau misalnya ibu ini pun juga mau nuntut, nggak bisa kalau di Taiwan. Kalau di Taiwan itu kita pergi ke tempat yang abal-abal, kretek-kretek abal-abal, terus kita ada apa-apa mau nuntut itu nggak bisa. Kenapa? Nggak bisanya itu kayak nggak bisa nuntut buat ngasih kompensasi. Tapi kalau misalnya dilaporin mungkin si pihak kretek-kreteknya ini yang cuman Ya, laporin aja. diinterogasi gitu. Iya. Nah dia takut sebenarnya karena dia katanya masih mau balik ke Taiwan. Jadi Ya udah ngobrol konsultasi sama KDI aja. rencana mau sounding juga sih ke ini. Iya, nanti saya KDI telepon gitu. Pak Aris Sulistyo juga nanti kepala KDI. Iya, karena Iya. semenjak saya Iya. angkat itu banyak banget ininya korbannya Iya. yang mulai bermunculan gitu. Oke. Mungkin kasih komen juga kalau ada yang tahu tentang kretek-kretek ini atau pernah di situ, kamu kasih komen ya. Oke. Bagaimana dengan katanya juga Mbak Nita juga menangani PMI-PMI yang kaburan nih akhirnya jadi ilegal ya. Iya, Tadinya legal, dari liga ke resmi, iya. terus dia kaburan karena nggak tahan majikannya, akhirnya Iya. jadi illegal. Sebenarnya sih saya nggak nanganin sih ya, cuman jadi teman curhat sih, jadi teman curhat Iya. mereka gitu yang kaburan gitu. Kadang-kadang juga mereka minta saran sebelum kaburan, sebelum jadi kaburan gitu. Dan rata-rata mereka permasalahannya itu adalah ada di agent sama di majikan. Jadi mereka kan juga taunya setelah sampai ke sana itu mereka Iya, taunya iya. kalau agent adalah penanggung jawab segala hal. Iya. Ya mungkin karena nggak dikasih ini juga mungkin nggak dikasih pengetahuan lebih mungkin Iya. sebelum berangkat kalau agent itu job desk-nya sebatas apa. Jadi mereka mengharapnya job si agent ini Iya. harusnya semuanya diurusin gitu. Iya. Jadi ketika dia mendapatkan penolakan dari agent seolah-olah mereka itu merasa
ya saya sendiri gitu, nggak tahu mau ngapain gitu ya kan. Banyak sih yang di sana tuh nggak punya soft skill sih. Jadi ketika ada masalah, walaupun udah dikasih tahu ada masalah, lapor 1955 Harusnya ya. harusnya gitu. Lapor masalah ini hotline-nya KDI. Iya, iya. Tapi mereka tuh nggak berani buat ke sana. Kenapa? Padahal itu kan harus tempat untuk mengadu. Itu kan perwakilan Indonesia untuk di Taiwan yang akan melindungi Iya. warga negaranya yang ada di situ. Jadi nggak usah takut lapor ke situ. Karena Iya ya kan? aku juga takut-takut nih ngomongin. Nggak Soalnya apa-apa. kalau ngomong kayak gini nanti Iya. ditandain sama Iya, agennya iya, jadi iya, bahaya. iya. Jadi agen-agennya itu kayak inilah, ada politiknya juga lah. Jadi kalau misalnya dia ngelapor, terus nanti ujung-ujungnya sesudah dimediasi dia harus pindah, ya agen ini nanti bakal berkontak satu sama lain dengan agen yang lain supaya nggak diterima. Kan di sana kan kalau misalnya mau pindah agen, Iya. final Iya. mediasinya mau pindah agen lah atau pindah majikan lah, itu bakal dipersulit. Nah, sama makanya mereka. jalan satu-satu yang udah kayak gitu minta bantuan ke KDI karena setahu saya para PMI yang di sana tuh berhak untuk pindah agent atau pindah majikan. Dan itu diurus dan intinya udah satu-satu paling aman ke KDI. Ya. Dan nanti kalau ada masalah lapor Mbak Nita, lapor Miss Yuni, lapor saya, Iya. kita akan urusin. Iya. Ya. Ini Ya, gitu. itu sih yang mau Iya. kita kasih tahu ke teman-teman iya, karena mereka itu lebih ke takut sih. Nggak usah takut. Dia bilang Iya. mereka bilang kita ini kayak maju mundur kena gitu. Kalau misalnya ngelapor nanti kita kena. Ya itu Kalau kan kita mundur, asumsi nggak kena. orang ditakut-takutin. Iya. Padahal yang benar adalah kalau lapor KDI harusnya beres. Kalau sampai ada kenapa-napa kalian merasa kenapa-napa, hubungi kita, hubungi saya tinggal telepon kok KDI. Iya. Ya, itu kan bisa aja cuman rumor-rumor yang diciptakan oleh oknum-oknum di sana supaya kalian tidak lapor KDI. Jadi betul, ditakut-takuti, ya. Jadi nggak usah takut. Pokoknya lapor aja gitu ya. Kalau Iya, lapor, kalau lapor. takut boleh cari orang-orang yang bisa Iya. bantu terus. DM Instagram saya di king_uyakuya. Nah, Udah DM, makanya follow Instagram saya biar informasinya terbuka semua. Ya. oke. Oke, intinya Mbak Nita terima kasih. Iya. Tetap bersuara. Kapan selesai kuliahnya? 1 semester lagi nih. 1 semester lagi ya. Jurusannya apa tadi? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Iya. Mau kerja lanjut di Taiwan apa pulang ke Indonesia? Yang kayaknya ngelihat-lihat dulu, buka usaha dulu deh di. Usaha apa rencananya? Rencana saya mau buka usaha restoran sih di sana. Restoran Indonesia. Jadi mau bawa kultur saya. Saya kan dari Sulawesi. Restoran Makassar nih. Iya. Seafood deh. Apa nih? Bukan, Coto Makassar. Coto Makassar. Iya. Oke, nanti di mana? Di Taiwan di mana? Di Taichung, di Oh, bagian tengah. Taichung ya, Taichung ya. Salam buat teman-teman di Taichung Iya, ya. nanti saya salam. Nanti kapan kita mampir ke sana ya. Siap, Oke. siap. Terima kasih Mbak Nita. Terima kasih Ya, juga. terima kasih Terima buat kasih. teman-teman PMI yang ada di manapun. Nih, terakhir kita kasih lagu ciptaan saya waktu itu untuk seluruh PMI yang ada di Mau saya nyanyiin Indonesia. nggak? Oh, apa? Saya penyanyi di sana. Oh gitu. Mau nyanyi nanti. Nyanyi nih, Berjuta Rindu judulnya. Boleh. Ya, nanti. Boleh di cover nggak ya? Boleh, Ide- boleh, ide boleh. nggak nih? Boleh nggak? Aman, Aman ya? Uya aman. Oke. Diizinin langsung sini tuh buktinya. Iya. Soalnya saya Berjuta. dikenalnya di sana saya penyanyi. Nyanyi ya. Iya. Nyanyiin Berjuta Rindu ya. Iya, Ini boleh, lagu yang boleh. diciptakan emang buat teman-teman PMI dan model klipnya juga PMI PMI. Taiwan, Hong Kong semua. Oh iya. Lihat deh ya, ini dia buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau